Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Anessa Putri dengan NIM 2022406405085. Teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Behavior atau perilaku kuncinya harus ada perubahan perlakuan yang perubahannya harus dapat diamati dan diukur. Yang dirubah itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan dari tidak suka menjadi suka. Contohnya, awalnya tidak suka sayur, namun setelah belajar tentang sayuran dan mengetahui manfaat sayur menjadi suka. Contoh yang tidak suka itu mengukur sikap dengan skala sikap yang awalnya suka menjadi tidak suka. Seperti contohnya merokok, yang awalnya suka merokok dan tahu bahwa merokok itu berbahaya, jadi tidak suka merokok. Perubahan didukung oleh stimulus bisa saat proses pembelajaran, seperti memberi tugas, diskusi. Stimulus dan respon itulah yang akan memberi perubahan. Stimulus harus diperkuat dengan pembelajaran yang menarik. Pemberian tugas dan latihan soal diberikan reward atau hadiah atau pujian agar meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian, penguatan negatif atau ditahan di kelas, atau penilaian diberi nilai C, D, ataupun hukuman. Positif diberi reward, pujian, bintang, atau nilai besar. Kemudian ada teori pemrosesan dari Atkinson. Menurut Atkinson dan Shiffrin, adalah belajar adalah menyandingkan ke dalam memori manusia mirip dengan cara komputer menyimpan informasi. Ada 3 jenis penyimpanan, satu register sensorik untuk menerima informasi, 2 memori jangka pendek atau memori kerja STM untuk menahannya sementara, dan 3 memori jangka panjang STM untuk menyimpan informasi tanpa batas. Manusia belajar akan disimpan di memori otak. Pembelajaran dengan teori ini harus menarik, unik, susah dilupakan, lucu, menyenangkan, dan yang paling mudah diingat. Bagaimana cara menyimpan pembelajaran atau pelajaran agar tidak hilang? 1. Diberikan tugas. 2. Diberi latihan. 3. Dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Teori perilaku kognitif dari Robert Cage. Belajar terjadi manakala guru mampu menyediakan suasana yang optimal. Belajar terjadi manakala guru mampu menyediakan syarat-syarat pembelajaran. Dan menurut Robert Chance ada 9 syarat-syarat pembelajaran. Belajar itu siswa harus memiliki persyaratan. Contohnya, jika akan mengajarkan siswa berhitung, maka diajarkan dulu angka-angkanya, dikenalkan dulu angka-angkanya. Harus berurutan, tidak boleh acak-acakan dan tidak berurutan. 4 jenis pengetahuan. 1. Fakta. Contohnya, ini adalah meja. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta dan alat-alat pencernaan adalah ini. Jadi kita membawakan contohnya dulu atau memberitahu contohnya. 2. Konsep. Contohnya itu belajar tentang fungsi dan tentang tujuan sesuatu. 3. Prosedur atau bentuk pengetahuan. Prosedur adalah langkah melakukan sesuatu atau tahapan melakukan sesuatu. 4. Metakognitif atau belajar tingkat tinggi. Contoh, anak-anak belajar dan belajar kemengapaan. Jadi anak-anak harus belajar mengapa sih seperti ini. Teori sistem dan desain pembelajaran sistematis Ganch and Briggs. Menurut Ganch and Briggs, pembelajaran adalah sistem. Sistem adalah suatu komponen yang berhubungan satu dengan lainnya. Jika guru mengajarkan, maka sistem itu harus dirancang atau didesain dengan membuat RPP. Belajar harus berstruktur, terurut, dan dipantau siswanya. Kemudian ada teori aktivisme sosial John Dewey. Belajar muncul karena adanya pengalaman sosial nyata. Belajar harus terlibat langsung dalam aktivitas. Contohnya pergi ke sawah, pergi ke pasar, pergi ke kebun, dan lain sebagainya. Menurut John Dewey juga, kurikulum itu tidak diatur oleh pemerintah, tapi dengan kebutuhan siswanya. Tujuan dari pendidikan nasional menurut Undang-Undang tahun 2003 Sidiknas adalah mengkomodir potensi peserta didik. Kemudian ada teori kognitif. Teori kognitif sosial dari Albert Bandura.
1. Belajar adalah pengelolaan informasi yang dihasilkan interaksi atau perilaku lingkungan dan faktor siswa. 2. Belajar harus memotivasi siswa agar siswa mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. 3. Belajar harus memulai dengan pemodelan. Kemudian ada teori scaffolding dari Lev Vygotsky. 1. Belajar terjadi karena adanya perbedaan individu dengan perbedaan budaya. 2. Zona perkembangan proksimal adalah perbedaan di antara mereka. 3. Teori scaffolding yang paling banyak dilakukan oleh dosen. Teori perkembangan anak dari Jean Piaget. Anak melalui tahapan perkembangan kognitif atau sensori motor praoperasional konkret dan operasi formal. Sensori motor anak usia 2 tahun belajar dengan cara merasakan atau menyentuh, contohnya seperti dingin, panas, dan keras. 2. Praoperasional. 3. Konkret, harus ada benda nyatanya, bentuk bulat atau warna dari benda tersebut. Mengajar harus menggunakan media. Belajar adalah mencampurkan apa yang sudah tahu dan apa yang belum tahu sehingga membentuk pengetahuan baru. Selanjutnya, teori discovery learning dari Jerome Bruner. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Belajar lebih bagus siswa menemukan sendiri, contohnya pencampuran warna. Kemudian ada teori multiple intelligences dari Howard Gardner. Multiple intelligence adalah teori kecerdasan jamak. Linguistik, musik, logis, matematika, spesial, kinestik, interpersonal, naturalis. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.